Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman online, kembali sekarang kita di program 10 menit membaca Sirah Nabawiyah, Taman Cahaya di atas Cahaya, Perjalanan Hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karya Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, cetakan As-Sof Media. Baik, di episode yang pertama kemarin kita membacanya sampai dari cover sampai daftar isi ya. Sekarang akan kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kembali saya tekankan disclaimer bahwa di sini saya hanya membacakan untuk teman-teman sub online semua ya. Jadi saya tidak pernah mengklaim bahwa saya orang alim, kiai, tidak. Jadi saya juga orang awam. Saya punya buku, saya bacakan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya dan juga bagi teman-teman yang mendengarkan dan melihat channel ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Baik, sekarang setelah daftar isi, di sini adalah ada pengantar pentaklik. Pengantar pentaklik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Ta'ala. Kita memujinya, meminta pertolongan, ampunan, dan kita memohon perlindungan kepadanya dari kejelekan dan keburukan amalan-amalan kita. Barang siapa yang telah Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang mampu menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah Ia sesatkan, maka tidak ada yang mampu menunjukinya. Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang hak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada beliau, keluarga dan para sahabat, serta semua saudara-saudaranya sampai hari pembalasan. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya perkara terpenting yang Allah Ta'ala wajibkan atasmu adalah mengenal agamamu, yang dengan mengetahui dan mengamalkannya menjadi sebab masuk jannah, surga, sementara jahil tentangnya dan menyia-nyiakannya menjadi sebab masuk neraka. Perkara yang paling gamblang menggambarkan masalah ini bagi orang yang punya pemahaman adalah kisah-kisah yang terdahulu dan sekarang. Kisah-kisah orang yang menaati Allah Ta'ala dan balasan untuk mereka, serta kisah-kisah orang yang durhaka kepadanya dan hukuman setimpal atas mereka. Barang siapa yang tidak memahaminya dan tidak bisa mengambil manfaat darinya, maka tidak ada kebaikan pada dirinya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum asadda minhum batsyan fanaqabu fil bilad. Yang artinya, dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan? Quran Surat Qaf 36. Sebagian salaf pernah berkata, kisah-kisah adalah bala tentara Allah. Maksudnya, para penentang tidak akan mampu untuk membantahnya. Yang pertama adalah apa yang telah Allah Ta'ala kisahkan tentang Adam alaihissalam dan iblis, hingga Allah Ta'ala turunkan Adam dan istrinya ke bumi. Pada kisah ini terdapat penjelasan gamblang tentang beragam muskilah permasalahan bagi siapa saja yang merenungkannya.
Akhir kisahnya adalah firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Turunlah kamu semua dari surga itu, kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah 38-39. Dalam ayat lain Allah Ta'ala menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Famanittaba hudaya fala yadillu wala yashqa. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma wal 'adzabul akhirati asyaddu abqa. Barang siapa yang mengikut petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Quran Surat Toha 123-124 dan 127. Bimbingan dan petunjuk Allah yang dijanjikan kepada kita adalah diutusnya para rasul, dan Allah Ta'ala telah memenuhi janjinya itu. Diutuslah para rasul sebagai pemberi peringatan dan kabar gembira, supaya tidak ada lagi hujjah bagi umat manusia atas Allah setelah diutusnya mereka. Diawali dengan diutusnya Nabi Nuh alaihissalam, dan yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersungguh-sungguhlah untuk mengetahui apa yang terjadi pada bapakmu Adam alaihissalam dan musuhmu iblis. Apa pula yang terjadi pada Nuh alaihissalam dan kaumnya, Hud alaihissalam dan kaumnya, Salih alaihissalam dan kaumnya, Ibrahim alaihissalam dan kaumnya, Musa alaihissalam dan kaumnya, Isa alaihissalam dan kaumnya, serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaumnya. Pelajarilah apa yang dikisahkan oleh para ulama tentang para sahabat, keadaan dan amalan mereka. Niscaya kamu akan mengenal Islam dan kekufuran. Sebab Islam pada hari ini sangatlah asing. Mayoritas orang tidak bisa membedakan antara Islam dan kekufuran. Inilah kehancuran yang tidak diharapkan lagi adanya kebahagiaan. Demikianlah uraian panjang dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi dalam muqaddimah kitab beliau Mukhtasar Syarah halaman 3-4. Ini semua menggambarkan kepada kita bahwa sirah nabawiyah bukanlah sekedar dongeng masa lalu yang hanya bisa dikenang. Namun di balik itu terdapat pelajaran berharga yang patut dicapai dan dimiliki oleh setiap muslim. Berikut ini kita bisa menyimpulkan faidah-faidah penting tersebut. Di antaranya, 1. Mengenal hakikat Islam yang murni ini. 2. Dapat membedakan antara Islam dan kekufuran, al-haq dan al-batil. Bahwasanya al-haq adalah apa yang dijalani oleh para rasul dan pengikutnya, dan al-batil adalah apa yang disuruhkan oleh iblis dan bala tentaranya. 3. Mengimani ketetapan Allah Ta'ala bahwa al-haq dan al-batil akan terus berseteru sampai hari kiamat, dan kemenangan akan selalu berada di pihak al-haq. 4. Hiburan
bagi para pembawa panji-panji kebenaran yang mendapat gangguan, rintangan, dan cobaan dalam mendakwahkan al-haq. 5. Bergabung, mencintai, dan membela al-haq dan ahlul haq, serta menjauhi, membenci, dan memerangi kebatilan dan ahlu batil. 6. Meneladani kehidupan dan kepribadian para nabi dan rasul, khususnya Nabi kita Muhammad, dalam mengarungi kehidupan dunia dan dalam segala aspek kehidupan, baik itu urusan akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dakwah, ataupun dalam masalah keduniaan dan keseharian. 7. Meneguhkan hati kaum muslimin dalam menjalankan dan mengamalkan agamanya, karena dia tidak merasa sendirian dalam menelusurinya. Telah mendahuluinya manusia terbaik dari kalangan para nabi, rasul, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Merasa yakin bahwa Islam selalu membawa keadilan, kemuliaan, kejayaan, dan kasih sayang bagi umat manusia untuk segala zaman dan kondisi. Tidak akan membuat baik akhir umat ini kecuali dengan apa yang membuat baik generasi awalnya. 9. Merasa yakin bahwa kekufuran dan kebatilan selalu berakhir dengan kehinaan, kehancuran, dan kebinasaan dunia dan akhirat. 10. Sehingga dia merasa cukup dengan apa yang diajarkan dalam Islam oleh Rasul dan tidak membutuhkan beragam ideologi iblis yang dipasarkan oleh tentara-tentara syaitan. Dan masih banyak lagi pelajaran penting yang dapat diambil dari sirah nabawiyah. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang dibangkitkan bersama golongan anbiya wal mursalin di akhirat nanti, dan menjadikan kita termasuk penerus perjuangan mereka di dunia ini. Amin ya mujibus. Abu Abdillah Muhammad Afifuddin As-Sidawi, Sidayu, Rabu pagi 25 Januari 2006 Masehi. Alhamdulillah. Baik teman-teman, kan itu tadi kita bacakan terkait pengantar pentaklik ya. Jadi untuk episode 2 ini itu yang kita bacakan untuk teman-teman. Sabar untuk masuk ke isinya, sabar ya. Innallaha ma'as sabirin. Jadi ya memang saya sudah berniat untuk membacakan full, tapi juga ya kurang lebih 10 menit. Kalau yang kemarin agak panjang ya karena daftar isinya juga lumayan banyak ya kan. Kalau yang kemarin kalau saya hanya baca cover dan pengantar penerbit kayaknya gimana gitu ya, sehingga ya saya tambah daftar isi. Tapi setelah itu insya Allah saya akan membaca bagian-bagian, pokoknya kurang lebih 10 menit. Nah, saya lihat sudah 10 menit lebih, sehingga ya kami akhiri saja ya. Jadi untuk episode kedua ini tadi kita membacakan pengantar pentaklik dari kitab Sirah Nabawiyah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan amalan yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menjadikan apa yang kita lakukan ini diganjar dengan kebaikan, dengan pahala, dengan rahmat darinya. Sesungguhnya Allah Maha Pengabul doa-doa kita semua. Amin. Itu teman-teman untuk yang episode kedua ini. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.